Di video ini kita akan belajar cara mudah men-setting DNS over HTTPS di level browser seperti Chrome atau Firefox dan di level jaringan seperti Wi-Fi atau Ethernet. Tujuannya untuk membypass internet positifnya main.com/info di mana kita akan diarahkan ke halaman error ini atau ini kalau kita langganan First Media. Sistem ini mungkin cukup efektif untuk mencegah anak sekolah membuka website yang dilarang atau bapak-bapak yang ketagihan judi online. Walaupun sepertinya sejumlah website judi online sepertinya dibiarin aja. Anyway, tapi seringkali sistem ini juga memblok website atau server yang kita butuh, seperti Reddit, Binance, Vimeo, dan lain sebagainya. Sistem DNS blocking di CCSP ini karya main.com/info legendaris di tahun 2014 yang terkenal dengan tweet ini, di mana per Oktober 2023 kecepatan internet Indonesia di Asia Tenggara masih di peringkat 8. Ya, cukup menyedihkan. Balik ke sistem internet positif ini ibaratnya seperti ini, pagar di tengah jalan. Untuk ngelewatinya ada dua cara. Bisa menggunakan DOH atau VPN. Untuk kali ini kita akan fokus ke DOH. Sebelumnya, mari kita review singkat apa sih domain name system itu. Domain name system ibaratnya buku telepon yang menyimpan IP address untuk semua domain di dunia. Waktu kita membuka suatu website di browser, misalnya google.com, browser akan mengirim DNS request ke DNS resolver untuk mendapatkan IP servernya google.com. Karena komputer nggak kenal yang nama dengan domain, taunya IP address. Alur query DNS dimulai dari browser yang mengirim DNS request ke DNS resolver. Dalam hal ini biasanya ISP tempat kita langganan internet, misalnya First Media, Biznet, atau Cloudflare, Quad9, Google, dan banyak macam lainnya. Dari First Media diteruskan ke server yang namanya routine server, top level domain, dan authoritative name server. Kenapa DNS resolver harus ngirim ke 3 server? Kenapa enggak kirim ke satu server aja lalu dia request ke 3 server di belakang? Jawabannya, kalau DNS query sedunia diarahkan ke satu titik, maka dikhawatirkan terjadi bottleneck. Dengan arsitektur demikian, maka root name server akan terduplikasi di banyak tempat, sehingga kalau satu server down, server lain tetap bisa melayani request alias redundant. Dari sisi performance juga terkendali karena load request DNS query dibagi ke banyak server, sehingga service yang ditawarkan reliable. Nah, setelah menerima request dari DNS resolver, root name server akan menjawab berupa IP address-nya TLD server yang menangani domain.com. Lalu domain top level domain ini maksudnya seperti .com, .org, .id, ada sekitar 1500 TLD di dunia. Kalau kita cek di wiki, per April 2021 ada ya 1500-an. Contoh TLD itu kayak ya macam-macam lah, .academy, .ai yang lagi musim, .app, dan seterusnya. Jadi DNS resolver request ke TLD respon dengan IP address-nya name server. Nah, authoritative name server ini sendiri redundant, jadi setiap TLD dia punya 4 hingga 10 server di belakang. Jadi kalau dihitung-hitung diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 100.000 name server di dunia.
dia yang punya data IP address domain yang spesifik domain. Jadi waktu kita tanya, minta IP addressnya google.com dong, oh dia kasih IP address yang sebenarnya. Setelah DNS resolver atau ISP terima IP address google.com, dia terusin ke browser, lalu browser akan baru mengirimkan HTTP request ke google.com dan dapat respon. Jadi gitu alur DNS query. Proses DNS lookup atau DNS query ini membutuhkan waktu sekitar 20 milisecond, jadi sangat cepat karena dia pakai protokol UDP atau mungkin TCP. Efek samping karena menggunakan UDP atau TCP plain, message yang kita kirim berupa clear text atau plain text, yang artinya karena di sisi ISP diterapkan domain blocking, ISP bisa memblok DNS request dari klien untuk website-website tertentu, disebut juga dengan MITM, Man in the Middle Attack, atau di package inspection. Solusinya adalah kita stop menggunakan ISP sebagai DNS server kita, lalu kita menggunakan DNS server yang tidak mengimplementasi DNS blocking seperti Cloudflare, Cloud9, atau Google. Dan kita juga akan menggunakan HTTPS, jadi nggak sekedar plain text menggunakan TCP/IP, tapi kita akan melakukan request menggunakan protokol HTTPS, dimana dengan demikian bentuk alurnya seperti ini. Pada waktu kita melakukan DNS lookup, ISP akan memforward request kita ke DNS resolver, dalam hal ini Cloudflare. Karena kita menggunakan HTTPS, ISP nggak bisa melakukan domain blocking. Oke, sudah cukup ceramahnya mengenai DNS. Mari kita lihat cara men-setting DOS di level browser atau jaringan. Kita lakukan di level browser dulu, di Brave dan Firefox. Kita punya Brave sisi kiri, Firefox sisi kanan. Kita coba buka website yang diblok oleh ISP, misalnya binance.com. Kita searchnya dapat error page seperti ini. Jadi kita pergi ke settings, klik menu privacy and security, klik security, lalu ada enable use secure DNS dan pilih Cloudflare contohnya. Kita coba lagi, buka websitenya binance.com. Oke, berhasil. Mari kita coba di sisi Firefox. Ya, errornya dari ISP Drama First Media. Kita klik settings, pilih privacy and security, scroll paling bawah ke bagian DNS over HTTPS, lalu pilih max protection dan pilih DNS providernya, dalam hal ini Cloudflare. Kita coba lagi buka websitenya. Firefox butuh waktu beberapa lama, kayak 30 detik untuk implementasi DNS yang baru, jadi ditunggu saja. Oke, di si browser kita sudah berhasil mencegah man in the middle attack berupa domain blocking oleh ISP. Akan tetapi, kalau kita perlu mengakses server yang diblok menggunakan program lain seperti terminal atau program kita sendiri, maka masih akan diblok. Kalau kita mencoba ping, kita dapat error seperti sebelumnya, atau kalau kita curl, kita di redirect ke halaman error ini, halaman labu.advancedcontent.id, karena HTTP headernya berupa 302. Nah, solusi untuk itu, kita perlu setting jaringan kita untuk menggunakan DNS Cloudflare melalui HTTPS. Oke, mari kita setting client untuk Cloudflare. Kita browse Cloudflare DOH, search untuk dapetin halaman ini, klik menu ini,
Lalu tinggal ikutin aja instruksinya. Pertama kita download dan install daemonnya, kliennya. Untuk Linux ada 3 tipe: binary, deb, atau RPM. Selain Linux, dia juga menyediakan klien untuk macOS dan Windows. Untuk kali ini kita akan install .deb. Setelah install, kita tinggal install dengan menggunakan command di package min-i dan lokasi package-nya. Setelah berhasil install, kita verifikasi apakah instalasinya berhasil dengan sempurna dengan menjalankan command cloudflare test version, dan seharusnya memberi output seperti ini. Berikutnya kita coba jalankan kliennya di terminal itu. Lalu kita coba mengeksekusi command dig, di mana ini akan memberi output IP DNS server yang kita gunakan untuk website, contohnya cloudflare.com. Oke, berhasil. Step berikutnya kita akan menjadikan service itu sebagai klien itu sebagai service. Jadi setiap kali kita buka sistem PC laptop kita, dia akan otomatis jalan. Jadi kita nggak perlu eksekusi manual di terminal. Tinggal coba saja bikin file itu, lalu jadikan sebagai service dengan nama Cloudflare Proxy DNS. Setelah selesai, tampilannya seperti itu outputnya. Berikutnya kita perlu update file yang ada di directory etc resolve.config. Pertama kita delete file itu, lalu isi dengan teks name server 17001 alias localhost. Jadi kliennya Cloudflare ini akan dengerin DNS query, DNS lookup dari semua aplikasi. Jadi dia akan melayani DNS query. Lalu kita set attribute file itu sebagai immutable. Setelah nanti kita akan explore lebih lanjut mengenai atribut immutable. Saat ini kita coba verifikasi apakah servisnya sudah berjalan dengan baik. Kita menggunakan command dig untuk melookup website cloudflare.com dan berhasil. Kita coba ping binance.com, kita dapat IP-nya, walaupun kita nggak dapat responnya karena Binance nggak respon ping command. Lalu kita coba crawl halaman binance.com dengan -l artinya follow redirection, -v artinya verbose. Oke, selesai. Kita tertarik ke line di mana kita berhasil connect ke servernya Binance. Itu berhasil. Berikut ini ringkasan untuk setting DWH di level aplikasi atau browser. Untuk Brave atau Chrome tinggal klik menu setting, privacy and security, use secure DNS, dan pilih Cloudflare. Dan Firefox kurang lebih sama. Untuk setting DWH dengan menggunakan DWH kliennya Cloudflare, kita perlu buka websitenya Cloudflare ini, tinggal diikutin aja instruksinya. Ditambah setting attribute file resolve.conf ke immutable. Jadi file resolve.conf ini digunakan oleh banyak program atau proses untuk melakukan DNS lookup untuk terjemahin nama domain ke IP address. File ini otomatis akan diisi oleh network manager sesuai dengan IP DNS yang diterima dari sisi router. Jadi kalau sebelumnya kita set ke 127.001 karena kliennya Cloudflare akan mengintercept DNS query atau DNS lookup yang dilakukan oleh aplikasi. Kalau file itu diubah oleh router, klien DWH kliennya nggak terima request, aplikasinya akan tetap mengirim DNS query ke IP yang diset oleh router.
Jadi untuk mencegah IP DNS yang sudah kita set berubah, kita buat file resolve.conf itu immutable. Atribut immutable itu berarti file itu nggak bisa diubah, dihapus, di rename, atau di link, symlink, symbolic link. Bahkan tidak juga bisa oleh root atau user dalam grup sudo. Jadi ya cukup keren. Akan tetapi kalau kita mau terhubung ke wifi publik nih, misalnya ke kafe-kafe, Starbucks atau BK yang pakai FreeBSD, kita perlu membuat file resolve.conf itu mutable, karena router wifi-nya kafe-kafe tersebut perlu mengisi file resolve.conf dengan IP-nya router atau IP DNS yang dikenaliin oleh pemilik wifi. Jadi waktu kita mencoba ke website, routernya akan mengintercept DNS query, DNS lookup untuk di redirect ke halaman login. Begitu login berhasil, router akan mengupdate file resolve.conf itu lagi dengan API DNS yang lain atau tetap menggunakan API yang sama. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakuin untuk terhubung ke wifi publik: setting file resolve.conf ke mutable, buka halaman login wifi publik. Biasanya butuh beberapa detik, kayak 30 detik, biar setelah kita mengubah file resolve.conf ke mutable. Dan mungkin kita perlu ubah file resolve.conf ke DNS lain, misalnya 1111 punyanya Cloudflare, atau ke Google 8888. Ditunggu setelah diubah, save, coba lagi refresh, buka detik.com misalnya, biasanya akan langsung diarahkan ke halaman login. Kalau belum berhasil juga, coba di disable wifi nya di laptop atau di PC internetnya, lalu di enable lagi, lalu coba buka website tertentu, detik.com, seharusnya di redirect ke halaman login. Lalu misalnya setelah kita berhasil login nih, kalau kita butuh mengakses website yang di blok USB, ya kita perlu mengubah kembali file resolve.conf itu lagi, ubah ke 127.0.1 dan set ke immutable. Jadi bagian ini perlu dilakuin lagi kalau kita mau mengakses website atau server yang diblok oleh sisi ISP. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan disampaikan.